teman-teman, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Mortal Kombat. Mortal Kombat sendiri merupakan game fighting legendaris yang dikenal dengan adegan pertarungan yang sadis dan juga brutal. Film ini diadaptasi dari gamenya yang berjudul sama yaitu Mortal Kombat dan rilis baru-baru ini. Tentu saja tidak secara terang-terangan menampilkan adegan sadis yang kita semua kenal dengan sebutan fatality. Tapi tetap menarik kok untuk disimak. Yuk kita bahas. Excellent. Finish her. Impressive. Outstanding. Brutality. Fatality. Cerita akan berfokus pada tahun 1600 di mana saat itu ada sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Hanzo, seorang samurai yang terkenal akan kehebatannya di zaman itu, tak menyangka hari itu merupakan hari naas bagi keluarganya. Saat Hanzo pergi keluar rumah untuk mengambil air, tanpa diduga datang seorang asing ke rumahnya untuk mencari dirinya. Karena tidak mendapati Hanzo di sana, lalu orang tersebut yang dikenal dengan nama Bi-Han membunuh istri dan anak tertua Hanzo. Sontak teriakan dari istrinya menyadarkan dia kalau keluarganya sedang dalam bahaya. Namun sebelum terbunuh, istri dari Hanzo sempat menyembunyikan anak bungsunya di dalam sebuah peti kayu. Sadar jika istri anaknya mati, Hanzo pun naik pitam dan menghabisi seluruh pasukan dari Bi-Han. Dan kini tersisa Hanzo dan Bi-Han yang saling berhadapan. Namun naas di hari itu Hanzo harus mati di tangan Bi-Han dan meninggalkan anak bungsunya seorang diri. Tak lama setelah Hanzo mati, ada seorang pendekar petir yang datang dan menyelamatkan anak bungsu dari Hanzo. Orang tersebut dikenal dengan nama Master Raiden. Scene pun beralih pada seorang laki-laki bernama Cole, yaitu mantan atlet MMA yang kini menjadi petinju bayaran hanya untuk bertahan hidup. Saat sedang berlaga, ada seseorang yang mengamati Cole dari kejauhan dan tertarik dengan Cole karena memiliki tato unik bergambar naga. Pria ini bernama Jack, seorang pemimpin dari kesatuan tentara elit. Namun Cole belum menyadari jika tatonya merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Scene pun beralih ke dunia luar atau Outworld. Pemimpin Outworld yang bernama Shang Tsung memerintahkan champion atau pejuang terbaiknya untuk menghabisi seluruh champion yang ada di bumi. Jadi teman-teman, di universe Mortal Kombat sendiri berisi beberapa realm atau dunia. Setiap dunia memiliki champion atau pejuang yang akan mewakili dunianya dalam pertarungan antar dunia yang disebut Mortal Kombat. Namun, Outworld telah memenangkan 9 kali kompetisi Mortal Kombat, dan jika sekali lagi mereka menang, maka bumi akan sepenuhnya dijajah oleh Outworld. Tapi di sini, Outworld dengan curang dan sengaja ingin memenangkan pertarungan demi mengunci kemenangan ke-10 kali dan bisa menjajah bumi, yaitu dengan cara menghabisi seluruh champion yang ada di bumi sebelum kompetisi Mortal Kombat dimulai lagi. Dimulai dengan menghabisi keluarga Hanzo berabad-abad lalu, yang dimana dalam ramalan keturunan dari Hanzo lah yang akan menyatukan para champion of Earth dan membunuh para champion dari Outworld serta menyelamatkan bumi dari penjajahan Outworld. Bi-Han yang sekarang sudah menjadi Sub-Zero yakin betul jika ramalan tersebut akan gagal karena dia telah membunuh seluruh keturunan Hanzo. Yang tanpa dia ketahui ada anak bungsu Hanzo yang selamat dan mewarisi darah perjuangan Hanzo. Setiap champion di bumi memiliki tanda yaitu tato naga. Entah mereka sadar atau tidak sadar, tanda itu merupakan simbol jika mereka terpilih menjadi champion of Earth Realm dan memiliki kekuatan khusus yang akan muncul seiring mereka berlatih. Tak disangka malam itu, Sub-Zero datang dan ingin membunuh Cole karena misi dari Outworld adalah ingin menghabisi seluruh champion of Earth. Sadar mereka dalam bahaya, Jack yang sedari tadi sudah mengintai Cole datang dan menyelamatkan Cole dengan mobilnya. Namun mereka tetap diincar oleh Sub-Zero
Dan akhirnya Jack mencoba menghadapi Sub-Zero dengan melawannya dan membiarkan Cole selamat untuk menemui Sonya Blade agar Cole paham mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Naas Jack dikalahkan oleh Sub-Zero nyaris tanpa perlawanan. Di sisi lain, Cole berhasil menemui kediaman Sonya Blade dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan dunia ini. Di sana dia bertemu dengan kriminal kejam bernama Kano. Kano menjadi tahanan dari Sonya Blade. Tanpa diduga ternyata Cole diikuti dan diincar oleh reptil dari Outworld. Terjadi pertarungan antara mereka berdua dan juga reptil. Karena Sonya dan Cole terdesak, akhirnya mereka membebaskan Kano untuk membantu mereka membunuh reptil. Singkat cerita, reptil pun mati dibunuh oleh Kano. Saat itu, Sonya Blade dan Cole merundingkan sesuatu dan ingin pergi ke suatu tempat bernama Raiden Temple. Namun, mereka tidak tahu di mana lokasi tepatnya dari Raiden Temple. Di lain sisi, Kano yang mengetahui di mana posisi Raiden Temple mengajukan penawaran pada Sonya dan juga Cole. Lalu mereka deal di harga $3 juta. Di perjalanan, Kano dan Sonya sempat cekcok dan terjadi perkelahian kecil dan tanpa diduga, mereka bertemu seorang satria yang mengaku dilatih oleh Master Raiden dan juga memiliki tato naga. Satria tersebut bernama Liu Kang. Lalu Liu Kang mengajak mereka untuk ikut menuju Raiden Temple. Di sana mereka bertemu dengan Master Raiden dan juga Kung Lao. Di tempat tersebut mereka berlatih bersama agar arkana mereka dapat muncul. Namun tak diduga Shang Tsung beserta Sub-Zero dan juga Mileena pun muncul. Mereka ingin membunuh para champion of the world, namun saat yang bersamaan muncul Master Raiden dan juga membuat tembok petir yang tak bisa ditembus oleh pihak Outworld. Merasa tak ada yang bisa dilakukan, akhirnya mereka pun pergi. Latihan untuk membuka arkana dari Cole dan juga Kano pun dimulai. Mereka dilatih oleh Kung Lao dan juga Liu Kang, yakni dua legendaris champion of world. Berhari-hari mereka berlatih untuk membuka arkana, namun sepertinya tidak semudah yang dibayangkan. Lalu saat mereka makan malam terjadi perkelahian kecil antara Kano dan juga Kung Lao yang menyebabkan Kano marah dan juga berhasil menemukan arkananya. Di sisi lain, Master Raiden mengira Cole gagal menemukan arkananya dan mempersilahkan Cole untuk pulang dan menemui keluarganya. Dan Cole pun memilih menyerah dan pulang kepada keluarganya. Di satu sisi ternyata Kabal yang merupakan salah satu Outworld Champion datang untuk membujuk Kano dengan iming-iming uang agar dia mau membantu pihak Outworld dengan merusak bagian listrik dan juga Master Raiden. Kano yang menggilai uang pun dengan mudah menyetujui tawaran Kabal dan berpihak dengan Outworld. Di lain sisi saat Cole berada di rumahnya tak diduga muncul Goro dan di lain sisi terjadi pertarungan antara Outworld Champion dan Earthrealm Champion di Raiden Temple. Di saat melawan Goro, Cole akhirnya dapat menemukan arkananya dan berhasil mengalahkan Goro dan juga kembali ke Raiden Temple untuk membantu teman-temannya melawan Outworld Champion. Pertarungan pun kembali terjadi, kali ini Cole pun semakin kuat setelah menemukan arkananya dan Master Raiden berniat mengumpulkan petarungnya di alam bernama Void untuk menyusun rencana. Namun Kung Lao sempat tertangkap dan jiwanya pun disedot oleh Shang Tsung. Dengan menyedihkan, Kung Lao harus mati. Saat di alam bernama kehampaan, mereka menyusun rencana untuk mengalahkan pihak Outworld. Lalu mereka menemukan cara untuk memisahkan musuh dan juga melawannya, dan menyisakan Sub-Zero untuk dilawan di paling terakhir. Rencana pun dijalankan. Lord Raiden membantu teleportasi para champion dan musuh untuk bertemu di tempat yang lebih menguntungkan untuk Earthrealm Champion. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di sisi Liu Kang kembali bertarung dengan Kabal dan Mileena menghadapi Cole, sementara Sonya Blade menghadapi Kano. Singkat cerita, Liu Kang dapat mengalahkan Kabal dan membalaskan dendamnya untuk Kung Lao. Dan Sonya pun berhasil membunuh dan merebut tanda naga dari Kano dan langsung pergi membantu Cole untuk membunuh Mileena. Tersisa Sub-Zero yang sudah menyekap keluarga Cole di suatu gedung kosong. Dan Cole pun bertarung melawan Sub-Zero dan tanpa diduga saat Cole menggunakan kunai peninggalan Hanzo dengan mengejutkannya. Hanzo bangkit dari Netherrealm dan membantu Cole untuk membunuh Sub-Zero.
Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Akhirnya Sub-Zero dapat dikalahkan dan dibunuh di tangan Hanzo sebagai pembalasan dendam. Akhirnya Shang Tsung pun diusir oleh Lord Raiden ke Outworld. Dan untuk saat ini Earthrealm menang. Namun bahaya akan selalu mengintai Earthrealm. Untuk itu Lord Raiden menugaskan para pejuangnya untuk mencari para champion lain yang tersisa di bumi. Dan di akhir scene terlihat jelas jika Cole berhenti dari pekerjaannya sebagai pegulat demi mencari champion of Earthrealm yang baru. Dan kita bisa melihat ada poster dari Johnny Cage. Yang kita tahu Johnny adalah salah satu champion di game Mortal Kombat. Apakah ini pertanda bahwa akan ada film lanjutan dari Mortal Kombat? Kita tunggu saja. Baik teman-teman, secara keseluruhan film ini kembali merefresh ingatan kita pada serial game Mortal Kombat. Pertarungan yang disuguhkan pun terbilang cukup baik untuk budget yang tidak terlalu besar. Walaupun tidak semua scene fatality dapat ditampilkan dengan brutal seperti pada konsol, namun film ini cukup memuaskan untuk para penggemar game Mortal Kombat. Akhir kata, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.